Dalam pembelajaran anak usia dini, mengenal matematika bukan hanya untuk bisa penjumlahan dan pengurangan, tetapi juga pengukuran. Dan pengukuran bukan hanya mengenal ukuran panjang, pendek, tinggi, rendah, besar, kecil saja, tetapi juga bagaimana mereka bisa memahami perbedaan suhu. Nah, untuk bisa memahami konsep pengukuran suhu, anak harus bisa melakukannya sendiri dengan berbagai macam cara, bertahap, berulang-ulang, dan menyenangkan. Jadi, bukan diberitahu oleh orang tua atau guru dan dihafalkan oleh anak. Kali ini kita akan melihat bagaimana di sebuah lembaga PAUD, anak-anak usia dini melakukan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan untuk memahami konsep pengukuran suhu. Yuk kita lihat. Ketika rasa ingin tahu anak tentang sesuatu itu muncul, itu bisa terjadi kapan saja dan di mana saja saat ia melihat kejadian tertentu atau melihat sesuatu. Kadang kita tidak sempat menjelaskan karena ada aktivitas lain atau mungkin kita belum menggali lebih dalam pengetahuan untuk menjawab pertanyaan anak, sehingga kita dapat menjawab dengan benar dan sesuai dengan tahapannya. Siropnya kok itu pakai es batu dingin. Nah, terus tehnya kok panas. Ya memang begitu. Kalau air sirup pakai air dingin. Kalau teh memang pakai air panas. Ya? Ibu, tapi kenapa, Bu? Kan tadi ibu sudah bilang. Ayo Cuk, dirapikan dulu yuk, teman-teman. Saat anak bertanya, kita mesti menjelaskan secara detail dan konkret dan beri waktu untuk anak memikirkannya. Jika kita belum menemukan cara untuk menjelaskan, katakan kepada anak bahwa ibu atau bapak perlu waktu mempelajarinya dan tepati janji kita untuk memberitahu apa yang ingin diketahui anak itu. Bisa dengan membacakan buku, kemudian mempraktekannya bersama anak. Halo Ibu. Ya Ibu. Apa kabar? Baik. Bapak bagaimana? Baik. Silakan Pak. Ibu, Bapak nama saya Dian Ansoriah. Kenalkan, dan saya kesini untuk berbagi pengalaman saya mendidik anak usia dini lebih dari 10 tahun dan mudah-mudahan bermanfaat buat Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, tadi kita sudah lihat ya di monitor bagaimana ada seorang anak, dia sedang ingin tahu, anak-anak kan sedang ingin tahunya tinggi nih. Dia heran ketika gurunya membuat minuman, ada sirup dengan air dingin dan teh air panas. Kemudian anak itu bertanya ke gurunya, "Bu, kenapa teh harus pakai air panas dan sirup bisa pakai air dingin?" Nah, saat itu gurunya belum memberikan jawaban yang memuaskan anak itu sampai dia terus bertanya, "Kenapa Bu? Kenapa?" gitu. Nah, itu artinya bahwa sebetulnya anak usia dini juga ingin tahu tentang pengukuran ya. Pengukuran bukan hanya tinggi, besar, kecil, berat ya. Bu Dian, sebelumnya perkenalan dulu, nama saya Pak Anto. Saya adalah salah satu guru TK. Oh ya. Saya terkadang suka kesulitan ke ini Bu Dian ya, ketika harus mengajarkan mengenai pengukuran yang tadi Bu Dian sampaikan kepada anak-anak usia dini. Iya. Kadang saya harus agak-agak kesulitan sebetulnya di situ. Iya, Bagaimana caranya Bu Dian? Betul, karena kelihatannya kan untuk anak usia dini itu abstrak ya. Bagaimana kita anak ingin tahu tentang pengukuran, kalau yang tadi kasus tadi berarti pengukuran suhu ya kan, suhu panas, suhu dingin dan apa akibat-akibatnya gitu. Dan itu harus kita lakukan memang dan kita jelaskan ke anak-anak agar mereka lebih jelas. Itu harus dilakukan secara konkret karena anak-anak belajar dengan konkret, harus diberikan contoh-contohnya. Dan kalau bisa contohnya itu ada dalam lingkungan dia yang terdekat dalam kehidupan sehari-hari itu. Ya, perkenalkan ya Bu, saya wali murid ingin bertanya, Oke. bagaimana untuk menjelaskan
soal pengaturan suhu di rumah yang untuk diterapkan untuk anak saya di rumah. Maksud Ibu pengukuran suhu ya, apa yang bisa kita lakukan di rumah supaya anak kenal tentang pengukuran suhu, dan itu semua berkaitan pertanyaannya dengan Bapak ya. Bagaimana caranya kita memperkenalkan ke anak, dan tadi saya sudah ingatkan bahwa yang penting lakukan secara konkret, harus konkret, jangan cuma menerangkan secara abstrak, kemudian ambil dari kehidupan sehari-hari, kasus-kasusnya dari lingkungan yang terdekat dengan anak. Nah, memang tidak mudah sebetulnya ya, bagaimana kita bisa pada saat anak bertanya terus kita bisa langsung mempersiapkan dan menjawabnya gitu. Nah, untuk menjawab pertanyaan Bapak Ibu, saya akan bereksperimen, berinteraksi langsung dengan anak-anak dengan satu kegiatan yang menyenangkan. Kegiatan apa itu? Bapak Ibu jangan kemana-mana, dan pemirsa, saya akan kembali setelah ini. Pemirsa, masih di program Guruku. Tema kita kali ini adalah bagaimana memperkenalkan kepada anak usia dini supaya mereka paham tentang pengukuran suhu. Untuk itu, saya akan berinteraksi langsung dengan anak-anak di sebuah lembaga PAUD. Dan nanti Bapak Ibu bisa melihat melalui monitor ini. Saya tinggal dulu ya. Teman-teman, tadi Ricci bertanya sama ibu guru, kenapa ya kalau kita bikin teh kenapa harus pakai air panas? Kalau bikin sirup kok bisa pakai es? Ya Ricci ya. Saya menjelaskan kepada anak tentang konsep pengukuran suhu melalui aktivitas langsung, sehingga anak merasakan perbedaan suhu, panas dan dingin, dan memahami apa gunanya kedua suhu tersebut dalam kebutuhan sehari-hari. Hati-hati, coba. Nih, dingin. Memberi kesempatan pada anak melakukan sendiri membuat mereka menjadi lebih ingat dan paham, dan tentunya lebih menyenangkan karena mereka menemukan sendiri pengetahuan baru tersebut, dan tentu saja kosakata mereka menjadi bertambah. Dengan mempraktekkan, pembelajaran akan lebih bermakna, sebab seperti kata Maria Montessori, jika anak belajar hanya mendengar, ia akan lupa. Jika ia lihat, ia akan ingat, dan jika ia lakukan, ia akan mengerti. Jadi, lakukan ketiga hal itu saat melakukan kegiatan pembelajaran bersama anak usia dini. Wah, warnanya berubah. Cepat sekali ya. Tuh, lihat. Oh iya, ini kan dulu. Ini kan kuning Mas. Ini bening, Iya. air dingin. Ini berubah jadi coklat karena air panas. Artinya teh ini larut. Apa? Larut. Dia larut di dalam air panas. Kalau ini larut atau tidak? Tidak. Teh tidak larut di dalam air dingin. Sekarang sirup. Kita angkat tehnya ya. Kita lihat sirup. Sirup pasti berubah. Sirup pasti berubah jadi air. Wah. Jadi kuning. Cepat juga larutnya. Sama kayak Tapi kalau teh yang sudah larut kita tambah es bisa tidak? Coba kita lihat. Bisa juga. Artinya kalau tehnya sudah larut, kita tambahkan es, bisa. Sirup, masukkan ke air es, larut juga. Teh bisa larut kalau di air panas. Jadi sebetulnya sirup ini dari apa ya? dari buah. Nah, bisa juga kita mau bikin sirup. Kita coba ya. Seperti kita melarutkan teh, ya kan? Kita coba bikin sirup. Sirup ini rasanya apa? Manis. Biasanya yang manis itu dari apa ya? Jeruk. Hah? Jeruk. Yang manis itu dari Gula. gula. Kita coba. Apakah gula larut di dalam air es? Kira-kira larut tidak ya?
Tidak larut, dia masih tetap Di bawah. di bawah ya. Udah digini-gini nanti dia berubah lagi. Nah, sekarang kita coba gulanya dikasih air panas supaya jadi sirup. Oke. Tidak usah banyak-banyak karena kita mau bikin sirup. Diaduk sampai gulanya larut. Ih, jadi warna kuning. Ya, sampai gulanya hilang. Ya. Oke. Nah, ini supaya merasanya seperti jeruk kita kasih nih rasa orange. Aku suka rasa Kita kasih warna orange. sih. Ting. Ting ting. Aduh, kayak darah. Enggak ada kayak darah ibu. Nah, terus kita kasih rasa jeruk. Enggak. Nah, wow, jadilah sirup. Jadi sirup manis. Lihat gulanya juga sudah hilang, Ibu coba ya kan? Nah, sekarang ini sirup sama isinya dengan ini gula dan perasa, ya. Nah, ini baru bisa kita larutkan dengan air dingin. Ya, sama. Ya kan? Nah, Aja yang pegang. dingin. Sekarang siapa yang mau coba bikin? Saya. Dia dulu deh. Semua pasti bisa bikin. Bikin sirup, Bisa. yang di sana bikin teh, di sini bikin sirup. Yes. Ricci mau bikin apa? Bikin teh atau bikin sirup? Sirup. Bikin sirup. Sirup aja dulu sirup. Boleh gantian. Nanti kalau yang ini sudah selesai. Sirup tukeran. Ya. Yang teh di mana tadi sini ya? Berarti pakai air panas. Yang sirup Bu nanti tuangin nanti takut pecah ibunya. coba dulu pelan-pelan 2 tangan. Oke. Nih, 3 gelasnya, 3 orangnya berarti 3 gelas. Di sana 3 orang dengan 3 gelas. Ricci mau bikin teh? Mau bikin sirup. Berarti kita bisa melarutkan sesuatu, melarutkan gula, melarutkan teh, melarutkan garam. Garam bisa kan? Asin. Bisa. Itu dengan menggunakan air panas. Kalau air dingin bisa larut tidak? Tidak. Ya, setelah larut kita tambahkan air es boleh, bisa. Yang penting larut dulu, ya kan? Nah pemirsa, tadi sudah kita lihat bagaimana saya berinteraksi dengan anak-anak usia dini di Lembaga PAUD untuk memperkenalkan mereka tentang konsep pengukuran suhu dan membuat mereka paham dengan cara bereksperimen langsung. Ketika anak melihat dan melakukannya sendiri, mereka akan menjadi lebih mudah ingat dan mudah memahaminya. Tentu saja akan lebih menyenangkan buat mereka. Setelah ini saya akan berbincang-bincang dengan guru dan orang tua murid tentang bagaimana membuat anak-anak paham tentang konsep pengukuran suhu. Jangan kemana-mana.
pemirsa, masih di program Guruku. Nah, Bapak Ibu tadi sudah lihat kan bagaimana saya berinteraksi dengan anak-anak, melakukan percobaan agar mereka paham tentang konsep pengukuran suhu. Dan saya melakukan itu dengan prinsip bahwa ketika anak belajar, kalau dia hanya dengar dia akan lupa, kalau dia lihat dia ingat, dan kalau dia lakukan dia mengerti. Prinsip itu harus kita tanamkan untuk pembelajaran kepada anak. Tadi saya sudah melakukan eksperimen bagaimana anak memahami bahwa kalau kita membuat teh harus pakai air panas, tidak bisa dengan air dingin, tapi kalau sirup bisa. Itu menjawab pertanyaan anak yang tadi di kasusnya. Kita bisa lihat ya Bu, Pak, bagaimana anak itu akhirnya senang karena jawabannya, pertanyaannya bisa terjawab gitu, dan dia lakukan sendiri bagaimana ketika teh itu dituang air panas tidak mau larut, kalau dengan air dingin dia tidak mau larut. Dan saya tekankan kata larut kepada anak, itu merupakan kata baru, merupakan istilah baru buat anak ya. Jadi dan itu ada dalam keseharian, setiap hari dia lihat ibunya minum teh ya kan, kalau ada tamu bikin sirup pakai air dingin. Nah itu ternyata, kalau tadi pertanyaan ibu, Bu bisa nggak ya diperkenalkan untuk anak usia dini, ternyata itu ada dalam pikiran anak usia dini pertanyaan itu. Dan untungnya anak itu berani bertanya tadi. Kalau anak tidak berani bertanya, diem aja, kita nggak tahu sebetulnya anak-anak itu ingin tahu atau tidak. Jadi kadang-kadang bahaya juga kalau misalnya dia ingin tahunya dengan cara mencari jawaban, melakukan sendiri, dan berbahaya gitu. Oh iya Bu, saya ada pertanyaan lagi. Iya, boleh. Selain suhu, konsep pengukuran apa saja yang harus saya terapkan di rumah untuk anak? Bagus Bu. Jadi kalau di rumah itu bisa kita lakukan banyak hal. Pengukuran itu kan bukan hanya suhu. Ya, kita bisa memperkenalkan pastinya berat, ringan, tinggi, rendah, panjang, pendek, itu yang konkretnya. Dan mungkin tebal tipis ya. Kalau ibu misalnya menumpuk cucian ibu tinggi tumpukannya, lipetannya, kemudian ada lipetan yang rendah. Atau ibu bisa juga, kalau yang abstraknya, kalau itu yang konkret ya, kalau yang abstrak ibu bisa lakukan misalnya ketika ibu ajak anak ibu belanja ke warung atau ke pasar, lalu ibu perkenalkan konsep uang. Jadi kalau misalnya ibu kasih uang 1.000, kamu belanja misalnya 500 gitu ya, kamu dapat gula 1 kilo, itu juga konsep pengukuran uang dalam kehidupan sehari-hari.